Oke, kita mulai. Suara saya jelas nggak? Jelas. Pak. Oke, kita mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini melanjutkan kemarin yang sempat tertunda. Jadi hari ini kita selesaikan karena minggu depan seperti yang tadi sudah disampaikan dari Prodi untuk minggu depan sudah mulai UTS. Jadi untuk minggu depan sebenarnya 2 minggu, jadi minggu depan dan sampai 2 minggu ke depan sudah UTS. Dan kebetulan harusnya kemarin hari ini kita pertemuan terakhir sebelum UTS, pertemuan ke-7. Maka hari ini untuk yang frekuensi distribusi kita selesaikan. Terus untuk yang histogram dan poligon mungkin nanti saya ajarkan di beberapa pertemuan terakhir sebelum UAS saja. Jadi mungkin nanti sebelum UAS mungkin ada satu pertemuan kosong, satu atau dua pertemuan kosong, nanti saya ajarkan di situ saja. Selebihnya kalian bisa lihat video di Elma yang sudah saya upload. Itu sebenarnya caranya seperti itu, cara membuat histogram dan poligon itu seperti apa. Jadi basisnya dari situ. Kemarin saya bilang untuk pembuatan itu minimal paling enggak kalian pakai Office 2010. Kenapa? Karena ordernya atau formulanya itu kurang lebih sama. Jadi kalau kalian pakai yang Office 2007 atau 2003 mungkin nanti agak beda formulanya. Tapi nanti kalau minimal kalau kalian sudah pakai 2010 ke atas itu sudah standar minimal, jadi kalian mungkin bisa mengikuti cara-cara yang ada di situ. Oke, kemudian kemarin saya minta untuk class limit sama class boundaries untuk diisi dulu. Sudah diisi belum? Gimana? Sudah diisi apa belum? Nah, ini. Oke. Diisi dulu ya untuk class limit sama class boundaries. Panduannya sama seperti di modul. Untuk class limit kemarin saya pakai yang 7. Jadi
Kalau ada teman-teman yang pakai kelas limitnya 6 kemudian intervalnya 4 atau 3, it's okay, nggak masalah. Yang penting yang nilai terendahnya 60 sama nilai 80-nya, nilai 86 itu bisa masuk ke dalam kelas. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang kelas yang 7 kelas atau yang 6 kelas, kemudian pakai interval yang 4 atau 4, 5 atau 3, terserah, sama seperti kemarin. Yang penting 86 nilai 60 sampai 86-nya masuk. Kalau yang seperti yang saya contohkan di Elma, kemudian yang saya share screen kan sebenarnya sama intinya. Jadi apa yang saya contohkan di sini, kemudian apa yang tertulis di Elma, kemudian perhitungannya itu sebenarnya sama cara menghitungnya. Jadi karena saya pakai yang 7 kelas, karena saya pakai yang 7 kelas, maka terus interval yang saya gunakan interval yang saya gunakan adalah interval 4. Jadi setiap kelas intervalnya adalah 4. Itu contohnya ada 60, 63 sampai 84, 87. Oke. 84, 87 class limit yang high. Kalau di situ kalian lihat 84 sampai 87, pada 87 tidak ada dinilai, itu nggak masalah. Yang lebih baik kelebihan nilai di high-nya daripada di kelas yang paling di kelas terakhir high-nya itu malah kurang dari nilai tertinggi dari yang sudah nilai tertinggi yang diketahui. Jadi kalau ini nilai tertingginya 86, kemudian di kelas limitnya ini yang paling nilai tertingginya kelas limit ke-7, nilai tertingginya kalian nulis 85, maka nilai 86 tidak akan masuk ke dalam kelas. Jadi 84 sampai 87 kalau ini nanti 86-nya ada di kelas limit yang paling yang lower, nggak masalah. Yang penting dia sudah masuk ke dalam kelas. Jadi entah nanti letaknya di lower atau di higher, selama itu masih masuk dalam kelas terakhir, kelas ke-7, maka itu nggak masalah. Beda lagi ceritanya kalau dia sudah nilai terakhir, nilai tertingginya 86, tetapi dia masih, kalian pakai 7 kelas, tetapi dia masih masuk di dalam kelas ke-6 misalnya, maka mau nggak mau yang kelas ke-7 kalian nanti itu harus kalian hapus, karena yang jelas yang kelas ke-7 nggak mungkin diikutkan, karena kalaupun diikutkan nanti dia akan nilainya frekuensinya 0. Kemudian nanti juga akan berpengaruh ke pencarian min, mode, median, dan standar deviasi. Jadi yang penting dia nilai tertinggi itu masuk ke kelas terakhir, itu aja sudah bagus. Yang penting itu ya, jadi jangan sampai nilai tertinggi itu masuk ke kelas 2 terakhir atau enggak masuk sama sekali dalam kelas. Oke. Kemudian untuk class boundaries yang lower itu rumusnya oke. Kalau kalian lihat di situ, kenapa menjadi 59,5? 59,5 itu didapat dari class limit yang lower ini dikurangi 0,5. Jadi class boundaries, kalau class limit itu yang angkanya sesuai dengan apa yang realnya, angka real tanpa koma yang ada di batasan nilai. Tetapi ketika kita ngomong class boundaries itu adalah sama seperti penjelasan kemarin, adalah batas nilai real yang bisa masuk ke dalam
sebuah kelas. Jadi ketika ada siswa yang nanti mendapat nilai 59,5, misal 59,51 misalnya, atau 59,501, itu sudah masuk ke dalam kelas itu. Tetapi kalau kurang dari itu, misal 5,49, kalau dibulatkan menjadi 5,5, maka dia jatuhnya dia masuk ke kelas sebelumnya. Jadi kelas bunderis itu adalah nilai yang seharusnya, nilai real yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Untuk kelas pertama, untuk kelas bunderis yang lower, berarti yang class limit lower 60 ini dikurangi 0,5, maka jatuhnya dapat 59,5. Nanti tinggal di drag ke bawah, dapatnya 83, di drag ke bawah sampai terakhir, kelas terakhir dengan nilai 84, maka kelas bunderisnya adalah 83,5. Oke, ini saya jalannya cepat ya, jadi kalau kalian nanti ada yang ketinggalan, langsung angkat tangan saja, atau kalian open mic saja, gak apa-apa. Jadi ini langsung saya lanjutkan aja, nanti kalian mengikuti. Oke, kemudian yang kelas bunderis, di kelas bunderis, kalau yang lower tadi nilai class limit yang lower itu dikurangi 0,5, maka untuk yang kelas bunderis yang high itu adalah nilai dari class limit yang high juga, nanti itu ditambah 0,5. Jadi kalau yang lower itu dikurangi 0,5, maka yang high itu nilai yang high di kelas limit itu ditambah 0,5. Jadi kalau di kelas pertama di kelas pertama lowernya 60, maka kelas bunderis lowernya adalah 60 dikurangi 0,5. Kemudian yang high-nya itu di situ 63, maka nilai height-nya di kelas bunderis itu tinggal ditambahkan 63,5. Jadi kalau yang lower dikurangi sesuai dengan nilai lowernya, kemudian yang high berarti ditambah sampai terakhir nanti 87, maka nilai kelas bunderis di height-nya itu adalah 87,5. Oke. Jadi itu aturannya sama. Jadi itulah nilai real yang bisa masuk ke dalam kelas itu. Jadi kalau ada nilai yang 89, sama seperti tadi, 59,5 bulat, dia berarti masuk ke kelas yang ini. Tetapi kalau dia 59,49, berarti harus dibulatkan menjadi 59,5. Maka itu jatuhnya nanti di kelas sebelumnya. Contohnya di sini. Di kelas kedua ada 63,5. Tetapi di kelas pertama yang nilai height itu ada 63,5. Di kelas yang kedua, di kelas yang ketiga nilai lowernya 67,5. Ya ini contohnya. Kalau dia nilainya 63,5 pas tanpa pembulatan, 63,501 misalnya, maka dia jatuhnya masuk di kelas kedua. Tetapi kalau dia nilainya 63,49, karena kalau dibulatkan menjadi 63,5, maka dia jatuhnya di kelas pertama, tapi dia masuk ke dalam nilai kelas bunderis yang tertinggi. Sama kasusnya nanti di 67,5. 67,5 kalau dapatnya 67,49, maka dia masuknya di kelas bunderis di kelas kedua. Tapi kalau nilainya bulat 67,5 pas atau 67,501 misalnya, maka dia masuknya ke kelas ketiga. Tapi dia masuk ke nanti dia masuk ke bagian low-nya karena nilainya hampir mendekati boundariesnya, mendekati batasnya. Oke, itu yang kelas bunderis. Kemudian untuk midpoint, midpoint nilai tengah. Nilai tengah itu nanti yang kalau di sini ada dua, ada median nilai tengah, ada midpoint.
Kalau median yang di bawah ini, median ini dia nilai tengah nilai tengah dari semua nilai yang ada. Jadi ada 40 nilai ini, maka kita nanti nyari mediannya. Jadi dari nilai terendah 60 sampai nilai tertinggi 86, mediannya berapa. Kalau ini datanya data tunggal, kalau kalian menghitungnya seperti data tunggal, maka nilai tengahnya pasti terletak antara nilai ke-20 sama nilai ke-21. Tinggal dua nilai yang ada di situ ditambahkan dibagi 2, maka itu ketemu nilai tengahnya, itu mediannya. Tapi kalau kalian menggunakan data kelompok seperti ini, menggunakan tabel seperti ini, maka nanti mediannya menghitungnya tidak seperti itu. Mediannya ada rumus yang ada di bawah. Kemudian di tabelnya kita juga ada namanya midpoint. Ya, midpoint ini adalah nilai tengah untuk setiap kelas. Jadi setiap kelas itu punya nilai tengah sendiri-sendiri. Kelas 1 sampai kelas ke-7 itu punya midpoint-nya sendiri-sendiri. Nah, rumus midpoint itu adalah kita ambilnya dari kelas boundaries. Jadi untuk midpoint kita ngambilnya dari kelas boundaries, yaitu nilai lower ditambah dengan nilai yang higher, nilai terendah, batas nilai terendah ditambah dengan batas nilai tertinggi, kemudian dibagi 2. Jadi kita ngambilnya di kelas boundaries, nilai terendah dalam kelas itu atau nilai batas bawah kelas tersebut ditambah dengan nilai batas atas kelas tersebut dibagi 2, maka nanti ketemu midpoint. Oke, di situ kalau kalian lihat kelas boundaries untuk yang lower itu 59,5, kemudian yang height itu 63,5, itu kalau ditambahkan 59,5 ditambah 63,5, kemudian dibagi 2, maka nanti ketemu midpoint-nya adalah 61,5. Jadi sama ke bawah, 63,5 ditambah 67,5 dibagi 2, nanti ketemu midpoint-nya 65,5. Jadi tinggal di drag ke bawah kalau sudah ketemu midpoint-nya. Oke. Lanjutkan ya. Jadi itu untuk midpoint. Overall sebenarnya ini nilainya sama dengan contoh yang saya berikan di ELMA. Jadi ini saya kasih penjelasan saja dapatnya gimana. Contoh di contoh saya di ELMA juga sudah saya kasih saya kasih rumus juga. Nanti di sini saya jelaskan kalau kalian mau mengikuti penghitungannya secara mandiri, is oke, nggak masalah. Kalian bisa tahu nanti dapatnya gimana. Yang minimal kalian tahu dulu lah ini dapatnya dari mana. Oke, untuk tali ini optional ya. Kalian mau kasih juga nggak apa-apa, kalian nggak mau kasih juga nggak masalah. Jadi untuk yang saya blok warna hijau ini, yang tali ini, kalau kalian pernah ngitung, kalian pernah tahu ketika kalian pilihan kelas misalnya, atau pilihan ketua kelas atau pilihan ketua OSIS dan sebagainya, kalian pasti tahu ada ada 4 strip berdiri, kemudian yang 5 dicoret. Seperti pengkelompokan nilai 5/5 garis, per 5 baris. Ya itunya sama seperti itu tali. Jadi tali itu sebenarnya cuma istilahnya coretan yang kayak kalau kalian ngitung di pemilihan, entah itu pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS, itu pasti ada kayak gitu. Nah, tali itu sebenarnya basisnya didapat dari nilai frekuensi. Jadi nilai tali ini itu didapat dari frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu adalah
berapakah jumlah siswa yang mendapat nilai pada rentan class limit atau class boundaries. Jadi berapa sih siswa yang mendapatkan nilai di antara nilai 59,5 sampai 63,5. Jadi siswa yang mendapat, atau kalau kalian bingung pakai class boundaries, kalian bisa pakai class limitnya. Jadi misal frekuensi nomor 1, berapa sih siswa yang mendapat nilai 60 sampai 63? Itulah nanti masuk ke dalam frekuensi ini. Nah, jadi kalau kalian lihat kenapa di sini pakainya data kelompok, ya ini tadi enaknya. Jadi kalau data tunggal kalian harus nyari satu-satu. Nilai 60 berapa orang, kemudian 62 berapa orang, 64 berapa orang, 66 berapa orang. Tetapi dengan adanya range-nya, dengan ada kelas-kelasnya ini, kalian nggak perlu, ya sebenarnya masih ngitung juga, cuma dengan adanya ini kalian lebih enak gitu loh. Jadi misal rentan nilai 60 sampai 63, maka kalian tinggal ngitung aja nilai 60 sampai 63 itu batasnya berapa. Kalau di sini 60 sampai 63 berarti 60 ada 1 2 3 4. Berarti yang untuk kelas pertama itu ada 4 siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 63. Kemudian 64 sampai 67. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dinilai itu ada 7 siswa dan seterusnya. Jadi cara ngitungnya seperti ini, mendapatkan frekuensinya itu seperti ini. Oke, ini untuk frekuensinya. Ke bawah sama kalian tinggal hitung yang ada di samping nanti kalau sudah masuk ke tugas. Tetapi untuk yang saya berikan contohnya itu kurang lebih sama seperti yang ada di Elma. Oke, kemudian ini sudah frekuensinya sudah ketemu semua, baru kalian hitung jumlahnya. Frekuensi ini, jumlah frekuensi itu harus sama dengan jumlah N-nya atau jumlah siswanya. Jadi kalau frekuensinya 40, maka jumlah siswanya juga harus sama 40. Tetapi kalau ini jumlah frekuensinya kurang dari 40 atau lebih dari 40, maka ada yang salah di perhitungan kalian. Entah itu nanti di class limit atau nanti entah itu di number of classes atau di intervalnya, atau ketika kalian melihat di nilainya. Makanya di sini untuk nilai usahakan diurutkan, terserah mau dari yang terkecil sampai yang terbesar atau terbesar sampai terkecil, jadi bisa diurutkan. Jadi jumlah frekuensi itu harus sama dengan N-nya. Frekuensi itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari N. Teorinya seperti itu. Jadi kalau N-nya 40, maka frekuensinya itu juga harus 40. N-nya 50, maka frekuensinya juga harus 50. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu harga pasti. Oke, ini yang frekuensi. Kemudian yang persentase, di sampingnya frekuensi, yang saya kasih warna hijau juga. Benar. Oke, untuk frekuensi, untuk persentase ini optional juga ya. Maksudnya kalian bisa memasukkan bisa enggak. Kalau di sini masuk ke dalam hitungan ini itu enggak terlalu penting, enggak terlalu dihitung. Tapi ketika dia masuk ke data deskripsi, ketika dia masuk ke dalam penjelasan nanti secara tertulis atau narasi, maka media perlu ada karena untuk mendeskripsikan data itu seperti apa. Misal dalam nilai yang didapatkan dari sebuah penelitian didapat nilai ini dengan nilai terendah adalah 60, kemudian nilai tertinggi adalah 80. Untuk memudahkan perhitungan, maka dibagi menjadi 7 kelas. Kelas 1 sekian sampai sekian. Kemudian setelah semuanya dihitung, maka diperoleh data sebagai berikut. Untuk kelas pertama dengan kelas limit
60 sampai 63 didapatkan frekuensi sebesar 4 siswa. Jadi pada rentan itu ada 4 siswa yang mendapat nilai antara nilai 60 sampai 63 dengan kalau dipresentasekan adalah 10 per 100 atau 10%. Jadi 10% dari total jumlah siswa. Jadi seperti itu. Oke. Persentase itu caranya gampang. Persentase itu tinggal tinggal frekuensi ini, frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah frekuensinya 40 atau jumlah n-nya, kemudian tinggal dibagi 100. Maka nanti ketemu persentasenya. 40 yang ini saya pakainya n. Jadi ini sama seperti kemarin, yang nilai yang pasti yang itu dibagi itu menjadi pembagian pusat, itu kalian kunci. Jadi nilai yang pasti yang menjadi sentral yang tidak akan berubah bagaimanapun caranya itu kalian kunci. Agar nanti kalau kalian drag ke bawah, jadi untuk kelas kedua sampai kelas ke-7 kalian nggak usah ngitung lagi, tinggal di drag dari kelas pertama. Nanti tidak akan geser nilainya kalau nggak dikunci. Jadi tinggal dikunci saja frekuensi dibagi jumlah total siswa atau jumlah frekuensinya juga sama, tinggal dibagi 100. Maka nanti ketemunya ini 10%, 17,5%, kemudian 10%, 10%, 32,5%, kemudian 12,5%, 7,5%, dan itu kalau di total jumlahnya harus pas 100%. Jadi sekali lagi kalau kalian ragu semuanya dijumlahkan saja. Kalau jumlahnya pas, frekuensinya jumlahnya 40 pas dengan n-nya, maka itu sudah benar. Frekuensinya sudah presentasinya sudah 100 pas, 100% pas, maka itu juga sudah benar. Kalau presentasenya itu lebih 101 misalnya, berarti itu ada yang salah dengan perhitungan kalian. Jadi kalian harus lebih hati-hati dalam menghitung. Oke, ini saya cepat ya jalannya. Jadi kalau kalian ada yang masih mengikuti secara manual atau kalian mencoba untuk mengerjakan secara sendiri-sendiri, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, nggak apa. Oke, kemudian masuk ke 3 kolom terakhir. Nah, 3 kolom terakhir inilah yang akan menjadi penentu semua rumus yang ada di bawahnya ini. Jadi 3 kolom inilah yang nanti akan menjadi acuan untuk mengerjakan 4 hal yang ada di bawah, mulai dari min, mode, kemudian median, kemudian standar deviasi. Jadi keempat ini sumbernya juga sama. Jadi tinggal dilihat di depannya. Pertama adalah FIXI. FIXI itu kita lihat F-nya. F di sini kalau di frekuensi distribusi itu pasti mewakili frekuensinya. Nah, XI ini nanti mewakili midpoint-nya. Untuk kasus yang di tabel ya, jangan lihat yang di bawah. Jadi lihat yang di tabel dulu aja. FIXI itu berarti nilai frekuensi dikalikan dengan nilai midpoint. Jadi FIXI itu didapat dari nilai frekuensi dikalikan dengan nilai midpoint-nya. Makanya tadi di depan pasti kita nyari midpoint, nilai tengah setiap kelas, kemudian frekuensi setiap kelas. Karena ini nanti masuk ke dalam perhitungan di akhir. Jadi kolom yang pertama, yang FIXI, kita kalikan aja frekuensinya ini 4 dikali dengan 61,5, seterusnya sampai ke bawah. Jadi ini setelah dikalikan maka nanti ketemu ini. Oke. Ini yang untuk FIXI. Oke.
Sama seperti semua hal yang ada di statistik, jangan lupa untuk dihitung jumlahnya. Jadi jumlah dari hasil perkalian FI dikali XI itu kalian cari. Nanti ketemu nilainya ini. Oke, ini nilai FIXI-nya. Sorry, ini nilai sigma FIXI. Kemudian XI kuadrat, ini FIXI sudah, frekuensi dikali midpoint. Yang XI kuadrat itu didapat dari nilai midpoint-nya ini, setiap kelas itu dikuadratkan. Jadi nilai midpoint ini dikuadratkan, nanti ketemunya ini. Jadi H3 kalau punya saya, H13 dikali H13, maka nanti ketemunya adalah ini. Sisanya tinggal di-drag ke bawah, nanti pasti keisi semua. Oke, sebentar. Oke, kemudian jangan lupa untuk dicari jumlahnya. Jadi semuanya sama. Begitu sudah ketemu dicari jumlahnya. Begitu sudah ketemu tinggal dicari jumlahnya. Kemudian FIXI kuadrat ini didapat dari, kalau yang FIXI itu didapat dari frekuensi dikali midpoint. Kalau yang FIXI kuadrat ini didapat dari frekuensi ini tadi, frekuensi yang ini, frekuensi yang di kolom J ini dikalikan dengan nilai XI yang sudah dikuadratkan. Jadi bukan 4 dikali 61,5, tetapi 4 dikali 3782,3. Jadi bukan 4 dikali 61,5 ya. Jadi 4 dikali 37,82, maka nanti ketemu nilai FIXI kuadratnya. Jadi frekuensi dikali midpoint yang dikuadratkan. Untuk kelas pertama sampai kelas terakhir caranya sama. Jadi tinggal dikalikan. Kalau sudah tinggal dicari jumlahnya. Oke, jadi poinnya sama. Jadi kalian cari FIXI, kemudian XI kuadratnya, kemudian FIXI kuadrat. Baru setelah semuanya dapat, kalian cari jumlahnya. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung. Jumlah inilah yang nanti masuk ke dalam perhitungan rumus di bawahnya. Jadi ini untuk yang tabel distribusi frekuensi. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan nilai di tabel frekuensi distribusi ini, maka nanti setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada di bawahnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak?
Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Sama seperti tadi, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung open mic atau enggak raise hand aja, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari min-nya. Oke, pertama dari min. Min nilai rata-rata. Kalau kalian lihat di rumus, rumusnya itu adalah sigma FIXI dibagi dengan N. Jadi untuk yang pertama, min, di situ dapat dari sigma FIXI dibagi dengan N. Sigma FIXI berarti kita cari yang di kolom L. Di kolom L20. Ini dibagi dengan jumlah N-nya. N-nya adalah 40. Maka tinggal dibagikan aja. Oke, tinggal dibagikan aja. L20 dibagi dengan G9 atau J20. Oh, sorry. Ya, J20. Atau jumlah dari frekuensi. Karena ini sama aja. Jadi saya bilang untuk N dan total frekuensi itu harus sama. Jadi kalau frekuensinya kurang atau lebih, berarti itu ada yang salah di perhitungan di kelas. Jadi frekuensi dan N itu nilainya harus sama. Kalau N-nya 40, frekuensinya harus 40. Kalau N-nya 50, frekuensinya juga harus 50. Oke, ini yang min, tinggal dibagikan, maka nanti ketemu nilainya. 73,70. Nah, inilah yang dinamakan min, rata-ratanya. Rata-rata dari semua nilai yang ada tadi, mulai dari nilai 60 sampai 86, rata-ratanya adalah 73,70. Ini kalau menggunakan data kelompok. Kalau menggunakan data tunggal, kalian tinggal menjumlahkan saja semua nilai. Jadi mulai dari nilai 60 tadi sampai 86 tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N-nya untuk nilai data tunggal, penghitungan dengan data tunggal. Tetapi dengan menggunakan data kelompok, untuk data kelompok itu tinggal dibagikan sigma FIXI dibagi dengan N. Sigma FIXI-nya ini 2948,0 dibagi dengan nilai N-nya ada 40 atau frekuensinya juga ada 40, maka nanti ketemu 73,70. Jadi itu yang min-nya. Oke, itu yang min. Kemudian yang mod, mod di sini adalah nilai yang sering keluar, atau kalau di matematika biasanya disebut dengan modus. Jadi mod atau modus itu sebenarnya sama. Jadi berapa nilai yang sering keluar. Kalau data tunggal berarti kan tinggal dilihat frekuensi frekuensi terbanyaknya berapa. Maka itulah yang sering disebut dengan nilai yang disebut dengan nilai modusnya. Jadi taruhlah di sini dari 60 sampai 86. Kemudian yang paling banyak yang mendapat nilai 76 misalnya. Jadi bisa dikatakan nilai modusnya atau nilai modnya itu 76. Itu untuk data tunggal. Kalau menggunakan data kelompok, kita tidak bisa menggunakan cara seperti itu. Oke, kalau menggunakan data kelompok, kita kembali ke tabel dulu ya. Kalau menggunakan data kelompok, kita lihat frekuensi. Konsepnya sama, tetapi kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Kalau kita kembali ke tabel tadi, yang namanya modus itu adalah nilai yang sering banyak keluar, atau kata istilah lainnya
nilai dengan frekuensi terbanyak. Di tabel nilai yang terbanyak itu frekuensinya ada 13. Nah, frekuensi 13 itu terletak di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5. Terletak di kelas kelima dengan rentan nilai 76 sampai 79. Nah, ini kan kita tidak bisa menjustifikasi apakah 13 orang ini mendapat 13 orang ini mendapat nilai berapa? 76 sampai dengan interval 76 sampai 79. Kemudian frekuensinya ada 13. Ini kan ada banyak kemungkinan. Ada kemungkinan yang dapat 76 itu ada 5, kemudian 77 ada 8, dan seterusnya. Tinggal 13 dibagi 4 atau gimana caranya. Ya bisa sih, kita bisa melihat nilainya ada di sini. Tetapi kan kembali lagi nanti kalau jatuhnya kalau caranya seperti itu, jatuhnya berarti kita menghitung secara data tunggal. Padahal kita yang kita hitung adalah data kelompok. Maka dengan frekuensi seperti ini, dengan frekuensi 13, kemudian dia berada di kelas kelima, dengan rentan nilai 76 sampai 79, nanti yang kita pakai adalah kelas boundaries ya, bukan yang kelas limit. Kelas limit ini nanti untuk menentukan nilai yang ada di samping tadi, tapi kalau sudah masuk ke rumus ini, yang kita pakai adalah yang kelas boundaries. Jadi nanti yang masuk ke rumus-rumus ini, itu yang dipakai adalah kelas boundariesnya, bukan kelas limitnya. Nanti keterangannya ada di sini. Oke, mode di sini dijelaskan didapat dari L ditambah I, kemudian dalam kurung atau dikali F1 dibagi dengan F1 tambah F2. Nah itu apa sih sebenarnya? L itu apa, kemudian I itu apa, kemudian F1 itu apa, F2 itu apa. Nah kita cari, kita pecah di sini. Oke, di sini kita pecah. Ada L1, ada L, ada F1, ada F2. I kenapa tidak ada di sini? I di sini adalah interval. Interval itu ada di atas. Yang kita pakai adalah yang interval yang bulat, bukan yang 3,71, tapi yang kita pakai adalah interval yang sudah dibulatkan. Oke. Pertama masuk ke L dulu. L kalau kita lihat penjelasannya di samping, L adalah low class boundaries di mana Fi terbanyak terletak. Jadi yang kita ambil adalah low class boundaries. Class boundaries yang nilai lowernya. Ya. Karena di sini kelas nilai Fi terbanyak, F terbanyak dengan frekuensi 13 itu terletak di kelas kelima, dengan class boundaries yang low itu 75,5, maka nilai L-nya yang kita masukkan adalah 75,5. Oke, yang pertama. I, nggak usah kita cari, di atas sudah ada. I-nya ini yang kita pakai adalah yang sudah dibulatkan, bukan yang masih berbentuk desimal, tapi yang sudah dibulatkan. Kemudian F, di situ penjelasannya adalah F1, di situ ada F1, ada F2. Kita mulai dari F1 dulu. F1 adalah Fi terbanyak dikurangi Fi tepat sebelumnya. Jadi Fi terbanyak dikurangi tepat Fi sebelumnya. Oke, Fi terbanyak itu ada 13. Itu tadi. Kemudian Fi tepat sebelumnya itu ada 4. Frekuensi tadi yang terbanyak itu ada 13, kemudian frekuensi sebelumnya itu ada 4. Oke, karena di situ diminta Fi terbanyak dikurangi Fi tepat sebelumnya, maka 13 kita kurangi dengan 4. Ini, maka nanti ketemu 9. Jadi 13 dikurangi 4, nanti ketemu nilai 9. Jadi nilai 9 ini didapat dari frekuensi terbanyak di 13 ini dikurangi dengan frekuensi tepat sebelumnya. Tepat sebelumnya adalah 4. Kemudian yang F2, Fi
FI terbanyak dikurangi FI tepat setelahnya. Kalau F1 itu sebelumnya, kalau F2 itu berarti tepat setelahnya. Nah, tepat setelahnya itu berapa? Ya sama, di sini kita lihat. Setelah 3 frekuensi kelas kelima itu 13, kemudian setelahnya berarti kan kelas ke-6. Kelas ke-6 itu frekuensinya ada 5. Maka nanti 13 dikurangi 5, ketemunya adalah 8. Oke. Maka di sini sudah ketemu nilai-nilainya, tinggal kita masukkan. Oke. Untuk memasukkannya itu mungkin sedikit agak ribet untuk teman-teman karena ini berkaitan dengan fungsi formula di Excel. Jadi usahakan kalian mengikuti apa yang ada di rumus. Oke. Pertama, rumusnya adalah L ditambah I. Oke, untuk jaga-jaga, kita buka kurung dulu aja. Pertama kita masukkan nilai L-nya tadi. L-nya adalah 75,5. Kemudian kita tambah. Oke. Poin kedua di sini kita lihat I itu harus dikalikan dengan F1 dibagi dengan F1 tambah F2. Maka di sini kalau dianalogikan, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka kita buka kurung lagi. I-nya kita ambil yang di atas. Tadi I-nya ada 4 intervalnya, maka kita masukkan nilai 4-nya tadi ke dalam rumus. Oke, sampai sini kita stop dulu. Oke, kalau di sini kemudian kita lihat rumusnya. Rumusnya itu harus dikerjakan dulu adalah F1 dibagi F1 plus F2. Maka kita kalikan rumus perkalian di Excel, itu pakai bintang. Kemudian kita buka kurung lagi. Oke, kita masukkan nilai F1. Nilai F1 di situ adalah 9. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, F1 itu harus dibagi dengan F1 ditambah F2. Maka kita bagi dulu dengan F1 tambah F2, karena dia harus dijumlahkan dulu, maka kita buka kurung lagi. F1 tambah dengan F2. Kemudian setelah itu kita tutup kurung. Oke, tutup kurung ini usahakan sampai ketemu terakhir kurung berwarna hitam. Jadi kalau kurungnya belum berwarna hitam, masih warna-warni biru, kuning, hijau dan seterusnya, berarti itu belum bisa kalian enter. Kalau nanti kalian enter, nanti ketemunya unknown atau error. Biasanya seperti itu. Oke, ketemu ya. Mode-nya adalah 77,6. Jadi bisa dikatakan nilai yang paling sering didapat siswa untuk untuk nilai 60 sampai 86, siswa itu terbanyak mendapatkan nilai 77,6. Kemudian nanti pertanyaan, kan nggak sama dengan yang ada di sini. Di sini kan tidak ada nilai 77,6. Yes, itu kalau kita kalau nanti kalian menghitungnya dengan cara data tunggal. Jadi kalau data tunggal nilai 77,6 nggak akan didapat. Tapi kalau kalian menghitungnya dengan data kelompok dengan menggunakan frekuensi distribusi seperti ini, maka nanti ketemunya pasti seperti ini, 77,6, tidak nilai bulat. Jadi pasti ada desimalnya. Itu yang mode-nya. Kemudian next kita masuk ke median. Nah, median ini fungsinya intinya sama seperti median yang ada di data tunggal. Tinggal dilihat nilai tengahnya. Misal ada 20, berarti nilai ke-20 sama 20, ada 40 nilai, maka nilai ke-20 sama 21 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Maka didapatlah mediannya. Tapi kalau di sini karena nilai ini adalah data kelompok yang dicari, maka ada rumusnya yang harus diikuti. Rumusnya di situ adalah L ditambah I, kemudian N-2, kemudian ada CFB, kemudian dibagi dengan FW. Di sini bahasanya agak ribet.
Jadi sama seperti di atas, kita pecah dulu. Pertama kita mulai dari N-2. N-2 berarti kita tinggal membagi 40 ini, 40 di N atau 40 di frekuensi tinggal dibagi 2. Maka nanti ketemu 20. Jadi tinggal dibagikan 40 dibagi 2 ketemu 20. Kemudian L. L di sini kita bukan hitung yang ini ya. Kalau yang mode berarti kan itu aturan L-nya itu adalah di mana Fi terbanyak terletak. Itu yang di mode. Tetapi kalau di median yang di median yang kita cari L-nya itu adalah di mana Fi urutan tengah-tengah terletak. L di median, Laplace boundaries di mana Fi urutan tengah-tengah terletak. Ini agak sedikit tricky. Kenapa tricky? Di sini saya buat tabelnya. Kenapa saya buat tabel di sini? Ini untuk memudahkan saja, karena ini berkaitan nanti dengan nilai tengah-tengahnya. Nilai tengah-tengah terletak di, berarti kalau nilai ada 40 nilai, maka nilai tengah-tengah itu adalah nilai ke-20. Nah, nilai ke-20 itu terletak di kelas berapa? Nah, disinilah nanti kita cari letaknya di mana. Cara mencarinya adalah kita hitung jumlah frekuensinya sampai ketemu nilai 20. Pertama, di kelas pertama frekuensinya itu ada 4. Frekuensinya ada 4, maka di sini totalnya ada 4. Kemudian yang kedua ada 11. 11 dapat dari mana? 11 dapat dari 4 tambah 7. Jadi frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ketemunya adalah 11. Kemudian next ada 15. 15 berarti kelas pertama ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga. Kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga ditambahkan, maka nanti ketemu 15. Di sini masih belum ketemu karena nilai tengah-tengahnya itu adalah 20. Sedangkan ini baru dapat 15. Berarti harus tambahkan lagi. Frekuensi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas 4 ditambahkan lagi. Nanti ketemu jumlahnya adalah 19. Masih belum 19 itu masih belum masuk ke dalam nilai tengah. Jadi nilai tengahnya tadi 20, sedangkan ini sudah 4 kelas, itu nilai baru dapat 19, maka kita tambahkan lagi ke 13. Jadi kelas pertama sampai kelas 5 dijumlahkan, frekuensinya ya, frekuensi kelas pertama sampai kelas kelima itu dijumlahkan, ketemulah 32. Nah, 32 kan 20, nilai 20 itu include di dalamnya. Jadi bisa dikatakan nilai tengahnya itu berada di kelas kelima. Jadi ini tidak mutlak seperti ini ya. Maksudnya ada yang class boundariesnya, ada yang mode sama mediannya itu terletak di tempat yang sama, L-nya. Ada yang mode-nya itu pasti terletak di frekuensi terbanyak, tetapi nilai L untuk mediannya itu bisa saja terletak di kelas yang lain. Selama kalau itu dijumlahkan sudah ketemu dengan nilai tengah. Jadi kalau ada nilai 30, maka nilai tengahnya adalah 15. Maka kalau kalian jumlahkan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas ke N, sampai ketemu 15 atau lebih dari 15, yang penting 15-nya sudah masuk, maka di situ adalah kelasnya. Di situ adalah L yang kita cari. Di sini ketemunya 32. 32 didapat dari 19 ditambah 13. Jadi ketemu 32. Kok sampai 32? Enggak masalah. Karena itu yang dijumlahkan frekuensinya. Berarti kalau seperti ini disimpulkan bahwa 20 siswa itu sudah masuk tengah-tengah kelas itu masuk di sini. Karena kalau kalian ngambilnya yang 19 itu belum masuk nilai tengahnya. Kemudian di nilai tengah mulai dari 20 sampai 32 itu terletak di kelas ke-5.
Jadi sekali lagi ini tidak semuanya nanti seperti ini ya. Kebetulan saja di sini L untuk mode-nya sama mediannya sama. Tapi nanti bisa saja L untuk mode itu tetap di nilai frekuensi terbanyak, tetapi mediannya itu tidak pas di jumlah frekuensi terbanyak, tetapi tinggal letaknya sesuai dengan nilai tengahnya berapa, kemudian hasil penjumlahannya dia terletak di mana. Jadi seperti ini. Oke, karena L-nya terletak di kelas kelima, maka L-nya atau Laplace Boundariesnya sama 75,5. Kemudian CFB. CFB adalah jumlah semua FI sebelum FI urutan tengah-tengah berada. Nah, inilah tadi gunanya saya buat tabel sendiri di sini. CFB jumlah semua FI sebelum FI urutan tengah-tengah berada. FI urutan tengah-tengah berada tadi di kelas kelima, kalau di total ada 32 frekuensinya. Oke. Tetapi yang dipersyaratkan adalah jumlah FI sebelum FI urutan tengah-tengah berada. Berarti jumlah dari 4 kelas di atasnya. Kalau nanti FI-nya nilai tengah-tengahnya ada di kelas sini, berarti yang dihitung adalah 3 kelas di atasnya. Sama kalau nilai FI-nya ada di sini, nilai tengah-tengahnya ada di sini, maka nilai CFB-nya itu adalah 2 kelas di atasnya, jumlah frekuensinya berapa. Karena ini nilai F tengah-tengahnya ada di kelas kelima, maka CFB-nya adalah jumlah frekuensi di kelas 1 sampai kelas keempat. Maka ketemu 19. Kita tulis di sini 19. Oke, kemudian FW adalah nilai F di mana urutan tengah-tengah berada. Jadi bedanya kalau CFB itu adalah penjumlahannya, tapi kalau FW itu adalah real frekuensinya. Jadi nilai FI di mana urutan tengah-tengah berada. Tadi FI-nya itu berada di kelas kelima, maka frekuensinya adalah 13. Inilah yang dimaksud dengan FW. Jadi FW-nya itu beda dengan CFB. CFB itu jumlah FI, jumlah frekuensinya sebelum FI urutan tengah-tengah berada. FW itu frekuensinya, bukan jumlah frekuensi, tapi frekuensi di mana urutan tengah-tengah itu berada. Urutan tengah-tengah berada di kelas kelima, maka frekuensinya adalah 13. Nanti kalau urutan tengah-tengahnya ada di kelas keempat misalnya, dia di sini jumlahnya 20 misalnya, maka frekuensinya yang dimasukkan adalah, atau nilai FW-nya yang dimasukkan adalah 4. Ini yang dimasukkan ke dalam di sini nanti. Jadi karena ini dapatnya kelas tengah-tengahnya ada di kelas kelima, kemudian frekuensinya 13, maka kita masukkan di sini FW-nya 13. Oke, menghitungnya ini juga sedikit agak ribet, saya kasih contoh aja. Oke, untuk median kita pakai rumus yang di bawah. Rumusnya adalah L ditambah I dikali N dibagi 2 dikurangi CFB dibagi FW. Kita mulai dari pertama dulu. Kalau nggak mau ribet, pakai kurung dulu di depan nggak apa-apa. Jadi buka kurung dulu. Kita masukkan pertama L-nya dulu. L-nya berarti Laplace Boundariesnya 75,5 kita masukkan. Kemudian kita tambah. Oke, kita pakai logika seperti di atas tadi. I-nya itu harus dikalikan dulu, maka kita buka kurung lagi. Buka kurung, nilai I-nya berapa? Intervalnya tadi 4. Kemudian kita masukkan nilai 4-nya. Oke. Karena dia harus dikalikan, maka kita kalikan dulu, kemudian kita buka kurung lagi. Oke.
Oke, next itu adalah N per 2 dibagi dengan dikurangi CFB dibagi dengan FW. Ini harusnya kan dibagi dulu, tetapi karena ada pengurangan maka kita kurangi dulu, nanti baru kita bagi dengan FW-nya. Makanya di sini nanti agak ribet, dikalikan dengan N-2, di sini nanti ada 20, kemudian dikurangi kurangi CFB-nya. Ini di dalam kurung dulu, karena ini harus dikerjakan terlebih dahulu, baru dibagi dengan FW, di sini 13, kemudian kita tutup kurungnya. Oke. Kemudian kita tutup lagi sampai ketemu warna hitam. Jadi di Excel kalau kalian buka kurung sebanyak apapun, yang penting nanti nutup kurungnya itu harus ketemu warna hitam. Sampai ketemu warna hitam. Itu yang nanti dihitung oleh Excel. Kalau kalian kurungnya kurang, nanti biasanya error. Jatuhnya error. Oke, ketemu nilai mediannya adalah 75,81. Oke, ini adalah nilai mediannya. Jadi sampai sini sudah ketemu 3 hal. Pertama, nilai rata-ratanya itu adalah 73,70. Kemudian nilai modnya, nilai modusnya, nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering didapat oleh siswa itu 77,6. Kemudian mediannya adalah 75,81. Oke, ini sekali lagi jangan dibandingkan dengan nilai yang ada di sini ya, yang data realnya. Kenapa? Karena bisa jadi mediannya ini tidak sama dengan yang ada di sini. Di sini kalau kalian lihat nilai mediannya harusnya itu terletak di nilai ke-20 sama 21, 76. Tapi yang didapat adalah 75,81. Nah, 75,81 inilah sebenarnya nilai real dari median. Kalau yang dilihat di samping langsung nilai ke-20, maka itu kembali ke awal bahwa yang kalian cari itu adalah nilai tunggal, data nilai tunggal atau data tunggal. Sedangkan yang kita cari di sini adalah nilai data kelompok. Ini yang 75,81 sudah ketemu. Kemudian ini yang terakhir, standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah simpangan bakunya. Sejauh mana nilai rata-rata itu apakah nanti mendekati 0 atau menjauhi atau lebih jauh dari 0. Sama seperti penjelasan saya kemarin, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, nanti kalau salah kalian lihat saja di modulnya. Nah, semakin mendekati 0 maka nilainya semakin bagus, semakin menjauhi 0 maka nilainya nanti semakin bukan semakin jelek ya, tapi sebaran nilainya tidak rata. Nilai standar deviasi itu bisa saja negatif, tidak harus positif. Jadi bisa saja nilainya negatif. Oke, standar deviasi didapat dari ini. Sigma FIXI kuadrat, ini sigma FIXI kuadrat ya, dikurangi dengan sigma FIXI dikuadratkan di dalam, saya ulangi, standar deviasi didapat dari akar kuadrat dari sigma FIXI kuadrat dikurangi sigma FIXI dikuadratkan dibagi N-1. Jadi beda ya, sigma FIXI kuadrat dengan sigma FIXI dikuadratkan itu beda. Kalau sigma FIXI kuadrat, maka yang dikuadratkan itu XI-nya saja. Tapi kalau sigma FIXI dikuadratkan, maka yang dikuadratkan adalah jumlah FIXI-nya. Oke, biar gak bingung, kita kembali ke sini. Oke. Di sini, yang pertama kita cari adalah sigma FIXI kuadrat. Maka kita tinggal lihat saja. Tadi di atas sudah kita cari, sigma FIXI kuadrat ada 219314,0. Inilah sigma FIXI kuadrat. Tinggal kita masukkan ke sini.
Secara manual bisa, secara langsung bisa pakai sama dengan N20 karena letaknya ada di sel N20. Kemudian yang kedua adalah sigma FIXI dikuadratkan. Ini didapat dari sigma FIXI yang ada di sini di kolom L20 itu dikuadratkan dulu baru dibagi N-nya. N-nya adalah 40, maka tinggal dibagi N, ketemulah ini 267,60 itu sigma FIXI kuadrat dibagi dengan N-nya. Kalau sudah sini sampai sini tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi standar deviasi itu sebenarnya sesimpel ini, nggak perlu ribet-ribet. Nah, rumusnya adalah karena di sini adalah akar kuadrat, maka di awal kita masukkan rumus akar kuadrat, yaitu square root, SQRT. Oke, square root dalam kurung, dibuka kurung, F40, F40-nya ini, sigma FIXI kuadrat, sama seperti ini, sigma FIXI kuadrat, dikurangi dengan sigma FIXI dikuadratkan dibagi N, karena ini tadi sudah dibagi dengan N, maka dapatnya ini, tinggal dimasukkan F40 dikurangi F41, kemudian ini sudah ini di dalam kurung, kemudian dibagi dalam kurung lagi G9 atau N-nya tadi dikurangi dengan 1, N-1. Jadi G9 dikurangi 1, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, tinggal di enter, maka nanti ketemu standar deviasinya adalah 7,24. Nah, 7,24 ini sebenarnya kalau seperti ini maka bisa dikatakan dia dari 0 dia sangat jauh, maka bisa dikatakan sebaran nilainya itu terlalu lebar, lebih menyebar gitu loh. Jadi tidak terpusat, tapi nilainya tersebar hampir di semua rentan nilai. Ya sebenarnya itu nggak masalah. Jadi standar deviasi itu sebenarnya cuma mencari itu. Jadi kalau dikatakan data itu normal apa enggak, nanti kita bicara di normality dan homogenitas, di normalitas dan homogenitas. Jadi di sini kita tidak akan ngomong data itu normal apa enggak, tapi kita hanya mencari sebaran nilai yang ada di data ini. Jadi kita nyari min-nya berapa, kemudian mediannya berapa, kemudian mode-nya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, atau sebaran terhadap nilai rata-ratanya berapa. Oke, ini yang frekuensi distribusi. Jadi ini yang kalian cari nanti untuk UTS minggu depan. Jadi untuk UTS minggu depan kalian cari validitas dan reliabilitas, kemudian kalian hitung frekuensi distribusinya sampai selesai seperti ini. Yang ini yang rumus-rumus yang seperti yang saya contohkan di samping ini tidak perlu kalian masukkan, nanti nggak apa-apa, sama seperti ini juga nggak usah, tinggal dimasukkan ininya saja, yang data-data penting aja, itu tinggal dimasukkan, semuanya dihitung seperti ini, nanti ketemu nanti dapat datanya seperti ini. Oke, tuh kemudian ini nggak ada ini nggak ada histogram poligon. Nanti untuk histogram dan poligon kalau waktunya cukup nanti saya kasih di 2 pertemuan terakhir. Kemungkinan di 2 pertemuan terakhir itu di pertemuan ke-15 sama 16 di pertemuan ke-14 sama 15 itu mungkin nanti masih ada waktu, karena perkiraan saya selesai nanti saya mentok di tes saja. Kemungkinan nanti sampai pertemuan ke-13 itu sudah selesai di tes. Jadi di 14-15 kita bisa belajar membuat histogram dan poligon. Jadi ini untuk frekuensi distribusi. Jadi
silahkan kalian lihat nanti latihannya di Elma ada. Kemudian sama seperti biasanya untuk video ini, kebetulan untuk video yang minggu kemarin itu belum saya upload juga di YouTube karena masih ada agenda lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi nanti mungkin antara hari ini atau besok saya usahakan nanti malam atau enggak besok pagi sudah saya upload. Jadi kalian bisa lihat kalau ada yang ketinggalan tadi. Kemudian untuk minggu depan karena sudah UTS, minggu depan saya kasih tugas untuk UTS di Elma. Silahkan dilihat di Elma nanti formnya ada. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Jadi hari Senin nanti saya open UTS-nya, kemudian saya tutup kalau kemungkinan kalau enggak Jumat ya Sabtu. Jadi Jumat atau Sabtu nanti saya close. Jadi maksimal pengumpulannya hari Jumat atau hari Sabtu. Tinggal nanti dilihat aja di Elma. Itu dulu. Sebelum saya tutup, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, itu dulu untuk materi hari ini. Kita selesai di frekuensi distribusi minggu depan UTS. Kemudian setelah UTS nanti kita masuk ke normalitas dan homogenitas. Setelah itu kita masuk ke UTS. Dan itu dulu untuk materi hari ini. Sekali lagi silahkan dipelajari semuanya untuk UTS. Nanti untuk variasi soalnya kalian lihat sendiri aja seperti apa. Saya biasanya buat soal itu nggak sama, jadi saya bisa membuat variasi itu lebih dari 10. Jadi 10 variasi soal tentang frekuensi tentang UTS. Jadi nanti dilihat saja seperti apa. Kalau ada yang ditanyakan tentang nilai tentang pengerjaan UTS teknisnya seperti apa, nanti bisa ditanyakan di grup atau langsung japri ke saya juga nggak masalah. Oke, itu dulu untuk hari ini. Saya tutup. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.